Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar dari statistik sosial. Nah, sebelum masuk ke dalam pengantar statistik sosial, kita harus pahami dahulu sebenarnya statistik itu apa. Nah, mari kita lihat di sini. Sebenarnya statistik itu memperoleh sejumlah informasi yang menjelaskan masalah, kemudian untuk ditarik kesimpulan yang benar, dan juga harus melalui beberapa proses, yaitu dimulai dari pengumpulan informasi, kemudian ada pengolahan informasi atau data, sampai pada penarikan kesimpulan atau pembuatan keputusan. Nah, statistik juga menyangkut ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data, dan tidak hanya data tapi juga dengan fakta yang benar. Selain itu, statistik juga punya makna bahwa ilmu yang menggunakan teknik analisis, ya, bagaimana dia bisa menarik sebuah kesimpulan dan juga membuat suatu keputusan bagi si peneliti. Karena memang statistik ini sebagai alat bantu untuk melakukan penelitian. Statistik itu punya landasan kerja, dimulai dari variasi, bagaimana peneliti ini bisa menghadapi persoalan dan gejala yang sangat kompleks, sehingga ini bisa mengetahui berbagai macam jenis data yang ada dalam statistik. Nah, tidak hanya dengan landasan yang seperti variasi, tapi juga adanya reduksi, hanya sebagian dari seluruh kejadian yang bisa diteliti. Dan tidak semuanya itu peneliti melakukan penelitian, tapi harus ada yang dibatasi. Kemudian ada muncul namanya generalisasi. Ini kesimpulan diperuntukkan bagi keseluruhan kejadian atau gejala. Nah, ini lain lagi ya. Nah, karakteristik dari statistik ini bekerja dengan angka, ya. Mulai dari yang namanya angka kuantitatif dan juga angka yang kualitatif. Kalau yang angka kuantitatif ini contohnya jumlah siswa SMP 1 Kota Padang, kemudian ada jumlah pegawai, jumlah dokter, jumlah tenaga medis, jumlah tenaga outsourcing, dan sebagainya. Kalau data kualitatif ini diwujudkan dalam angka tapi tidak bisa diukur, misalkan nilai kepribadian, kecerdasan, kemudian metode mengajar guru, dan sebagainya. Statistik bisa bersifat objektif. Karena sifatnya objektif, maka statistik ini menggunakan angka-angka yang bisa diukur secara secara ilmiah, ya. Nah, kemudian bisa bersifat universal, artinya bahwa statistik itu tidak hanya digunakan dalam satu bidang ilmu, tapi bisa beberapa bidang ilmu yang terkait, terutama dalam ilmu sains. Statistik sangat berperan, dimulai dari sebagai alat komunikasi, ini sebagai penghubung beberapa pihak menghasilkan data statistik atau berupa analisis sehingga bisa membuat keputusan. Statistik bisa berperan sebagai deskripsi, artinya bahwa statistik itu bisa menyajikan data-datanya, kemudian memvisualisasi data sehingga orang itu bisa paham data yang disampaikan itu seperti apa, kemudian bisa menafsirkan seperti apa. Statistik juga mampu memberikan fungsi bagaimana bisa meramalkan atau memprediksi suatu gejala atau masalah. Nah, ini sangat penting sekali bagi peneliti yang khususnya dalam bidang sains. Bagaimana peneliti itu bisa memprediksi suatu gejala dan bagaimana gejala ini bisa berdampak di masa yang mendatang. Nah, ini penting banget. Nah, ini sangat menarik. Ini kegunaan statistik kalau bila menggunakan dalam sisi regresi. Berbeda dengan korelasi. Kalau korelasi ini kita mencari hubungan antar variabel yang benar-benar kuat. Jadi mengukur kekuatannya, seberapa besar pengaruhnya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan regresi. Tapi kalau misalkan kita fokus bagaimana mencari hubungannya, nah kita lebih fokus pada korelasi. Kalau regresi lebih fokus kepada memprediksi. Atau bahkan bisa melakukan komparasi.
ya antara variabel satu dengan variabel lain atau data satu dengan data yang lain. Kita bisa bandingkan. Nah, ini fungsi dari statistik itu seperti itu, bisa membandingkan data. Statistik itu tidak lepas dari yang namanya populasi dan sampel. Jadi kalau populasi ini menyangkut wilayah generalisasi terdiri dari objek yang menjadi kuantitas. Atau bisa populasi itu totalitas semua dari nilai atau komunitas. Nah, populasi itu dua macam, ada yang terbatas, ada yang tidak terbatas. Kalau yang terbatas itu sebenarnya populasi yang sudah disebutkan jumlahnya. Misalkan jumlah penduduk sekian, ya, sekian juta jiwa. Kemudian jumlah siswa sekian dan sebagainya. Ini merupakan contoh populasi yang terbatas. Tapi kalau yang populasi tidak terbatas ini tidak disebutkan nilai atau jumlahnya. Lalu kalau misalkan ada populasi pasti ada sampel. Jadi sampel ini bagian dari populasi atau wakil populasi yang diteliti. Jadi cukup satu atau dua atau tiga data yang kita ambil yang kita jadikan sebagai sampel. Jadi tidak harus semua data itu kita ambil di suatu lapangan, ya, tidak perlu. Jadi perwakilan saja. Nah, ini yang disebut dengan sampel. Nanti keuntungannya bagaimana? Keuntungan dari sampel ini sangat mudah bagi peneliti untuk bisa mengidentifikasi dari suatu populasi. Tidak hanya itu, tapi juga lebih teliti dan juga tingkat objektifnya lebih tinggi, ya. Nah, ini kalau menggunakan sampel. Teknik-teknik pengambilan sampel itu sebenarnya ada dua secara garis besar. Ada yang probabilitas sampling, ada yang non-probabilitas sampling. Kalau yang probabilitas sampling ini ada 4 macam, kalau yang non-probabilitas sampling ada 6 macam. Mari kita lihat, ya, detailnya seperti apa. Nah, ini contoh yang dari teknik pengambilan sampel secara yang probability sampling, ya. Dimulai dari simple random sampling. Artinya kita mengambil sampling itu secara random atau secara acak. Contoh, jumlah guru SMA mengikuti pelatihan manajemen di Kota Medan, ya. Jumlah tenaga medis di kota apa, ya. Nah, itu contoh dari simple random sampling. Jadi kita ngacak ngambilnya. Nah, ini kira-kira bentuk gambarannya seperti ini. Bagaimana cara teknik pengambilan sampel? Kita mengambilnya secara acak dari populasi, ya. Nah, kemudian jenis yang kedua ada yang namanya proportional stratified random sampling, ya. Jadi pengambilannya secara acak tapi juga punya strata atau tingkatan dan diambil juga populasinya itu adalah heterogen. Contoh, jumlah kursi DPR dari partai besar pemenang pemilu, ya, misalkan Partai Golkar sekian, Reformasi sekian, PKB sekian. Nah, ini yang dimaksud dengan samplingnya acak, kemudian ada stratanya, ada jenjangnya. Dan juga heterogen, artinya tidak satu jenis, ya, karena banyak nih partainya. Jadi heterogen. Kemudian ada disproportionate. Nah, jadi sampelnya acak, berstrata, tapi sebagian ada yang kurang proporsional. Kalau tadi sebelumnya proporsional, yang ini yang kurang proporsional. Contoh jumlah pegawai dinas Kota Palu tahun 2001. Nah, ini dimulai dari kepala dinasnya, kemudian kasubagnya, kepala seksi, dan sebagainya, ya. Ini kita tentukan berdasarkan hierarki atau stratanya. Pertama acak, kedua ada jenjangnya, kemudian proporsionalnya kurang, ya. Kemudian ada area sampling atau sampel yang menggunakan daerah. Nah, ini contohnya peneliti melihat pelaksanaan imunisasi vitamin A, ya, di seluruh wilayah Indonesia per provinsi. Jadi mulai dari provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, kelurahan, RW, dan sampai RT. Nah, ini kalau berdasarkan wilayah atau daerah. Baik. Nah, untuk yang non-probability sampling, ini sudah menggunakan sampling sistematis, ya, diambil berdasarkan urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi contohnya ada jumlah populasinya ada 140. Nah, jadi dari 140 itu diberikan nomor urutnya dari 1 sampai 140, kemudian itu diproses dengan fungsi statistik. Nah, ini yang contoh sampling yang sistematis, ya, sudah ditentukan.
Ada lagi namanya sampling kuota. Jadi sampel dari populasinya punya ciri tertentu sampai jumlahnya yang dikehendaki. Nah, ini namanya kuota. Jadi ada batasannya ya. Jadi peneliti ingin mengetahui informasi penempatan karyawan ya dan sebagainya. Kemudian jamaah haji Indonesia diberi kuota sekian-sekian. Nah, ini contohnya adalah sampling kuota. Kemudian ada lagi yang namanya sampling aksidental. Ini berdasarkan faktor spontanitas. Jadi artinya siapa saja yang secara tidak sengaja itu bisa dijadikan sampling. Contoh, misalkan ada seorang peneliti di suatu kota, dia ini melakukan survei di sebuah mall ya, sebuah mall. Jadi misalkan kalau dia ketemu dengan orang, misalkan dia tanya apakah Anda siap ingin dijadikan responden. Nah, kalau siap nanti bisa dijadikan objek penelitian, kalau tidak dia cari yang lain dan sebagainya. Ini contoh dari sampling aksidental. Ini biasanya spontan ya. Jadi siapa yang mau dia bisa dijadikan sampling. Lalu aplikasi pengambilan samplingnya ini ya, pengambilan sampel apabila populasi sudah diketahui ya. Contoh ini rumusnya seperti ini. Nah, di mana N kecil ini jumlah sampelnya, N besar ini jumlah populasi. Contoh jumlah populasinya itu ada 82.050 responden. Nah, sedangkan D kuadratnya ya kita tetapkan 5%. Dengan tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi kira-kira totalnya adalah sekian ya, 398 responden atau orang ya. Jadi total 82.000. Contoh. Kemudian ada lagi namanya pengambilan sampel yang bertingkat. Ini ya, kalau misalkan tadi kalau ada sampelnya ini ngambilnya secara strata, ya ini contohnya seperti ini. Jadi pengambilan sampelnya juga ada stratanya ya, mulai dari tingkatan paling atas sampai paling bawah. Ini contoh ya. Nah, ini contoh aplikasi pengambilan sampelnya. Misalkan menteri sama dengan 20 dikali 80, maaf, 80 per 20 per 82.050 dikali 398 sama dengan 0,097. Kita bulatkan menjadi satu orang. Misalkan gubernur ya, 30 per 82.050 dikali 398 sama dengan 0,145. Ini kita bulatkan satu orang dan seterusnya. Ya. Berikutnya di sini ada data. Apa itu data? Nah, dengan data ini kita bisa melihat bentuk aslinya dari suatu fakta ya. Nah, jadi data itu bisa dibedakan data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau yang kualitatif ini yang berhubungan dengan kategorisasi, kemudian karakteristik, misalkan rumah itu besar sekali, orang itu tinggi sekali, laut ini dalam sekali. Nah, ini contoh data kualitatif. Kemudian kalau data kuantitatif ini disebutkan nilainya. Contoh penghasilan si A sekian juta. Harga pulpen itu harganya sekian ribu. Nah, ini contoh dari data kuantitatif. Kalau sudah data, maka ada jenis skala pengukurannya. Nah, skala pengukurannya ini dimulai dari skala nominal. Skala yang paling sederhana disusun menurut jenis kategorinya. Contohnya data nominal sebenarnya, misalkan jenis kulit itu ada hitam, ada kuning, ada putih. Nah, jadi masing-masing ini dikasih nomor ya, 1, 2, atau 3 ya. 1 untuk warna hitam, 2-nya warna kuning, 3-nya warna putih. Terus suku daerah, misalkan Jawa. Kalau Jawa dikasih kodenya 1, Sunda itu 2, Batak itu 3, dan seterusnya. Kemudian contoh data nominal yang tidak sebenarnya, artinya dengan apa namanya inisial ya, maksudnya lulus ujian nasional. Kalau lulus itu dikasih angkanya 1, kalau tidak lulus dikasih nilai labelnya 2, dan seterusnya. Kalau skala ordinal, ini skala yang didasarkan pada ranking atau peringkat, diurutkan berdasarkan dari jenjang yang tinggi sampai yang terendah. Ya, contoh mengukur ranking kelas, ya 1, 2, dan 3. Ya, mengukur kejuaraan, misalkan, kemudian keteladanan, kepangkatan militer, kemudian status sosial. Nah, ini contoh dari skala ordinal.
Skala interval ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya, mempunyai bobot yang sama. Contoh, ujian perguruan tinggi, skornya itu A, B, C, D, dan E. Tapi skalanya sama, ya, skalanya sama. Kemudian skor IQ, kemudian waktu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui jenis dari tipe skala pengukuran? Kalau skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, ya. Contoh misalkan ada pernyataan yang positif, ada pernyataan negatif, ya. Silakan Anda lihat di sini. Kemudian ada lagi namanya skala Goodman. Skala Goodman ini merupakan skala kumulatif, ya, tapi bisa berbobot, ya, bisa melakukan pembobotan atau juga pengurangan pembobotan. Contoh, yakin atau tidakkah Anda pergantian menteri akan dapat mengatasi permasalahan nasional? Nah, ini Anda bisa pilih yakin atau tidak, ya. Nah, ini yang disebut dengan skala pengukuran, yaitu skala Goodman. Ya, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.